Nah, kemudian setelah free air correction ada Bogey correction. Nah, ilustrasinya sebenarnya kan kita itu mengetahui bahwa titik pengamatan kita kalau secara penampang itu misalkan di titik P, bumi itu tidak pada suatu bidang datar, bukan lapangan golf semua, artinya bervariasi, ada ondulasi. Nah, dari situ ada variasi topografi itu, yang pertama pendekatannya adalah Bogey correction. Itu pendekatan paling konvensional. Artinya kita melibatkan slab Bogey dengan jari-jari tak hingga. Slab Bogey itu bentuknya silinder. Persamaan silinder Pak Awan kan pernah menunjukkan slide silinder kan. Kemudian kalau jari-jarinya tak hingga, silinder itu akan membesar. Ngerti nggak? Kalau secara penampang dari kanan ke kiri, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Tapi kalau dari 3 dimensi, selain tak hingga juga ke depan belakang. Bisa dibayangkan slab Bogey-nya. Nah, bentuk itu kalau secara matematis itu disederhanakan menjadi bentuk ini yang ada di Blakely. 2pi gamma rho h. Nah, jadi harus tahu dulu asal-usulnya. Nah, 2pi gamma kalau dikalikan nanti Anda akan dapatkan konstanta ini 0,04191. Tentu saja bergantung dengan gammanya itu berapa besarnya. Kalau gammanya 6,67 dibandingkan 6,7 berapa itu pasti beda. Oke? Nah, kalau digunakan rho-nya 2670, mungkin Anda akan dapatkan nilai 0,1119 kali 10 pangkat minus 5H. Ini satuannya adalah satuan SI. Oke, satuannya nih, SI. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, kalau saya biasanya cenderung nggak ngapalin. 2pi, angka pi saja, itu pembulatannya ada yang 3,14, ada yang pakai 22/7, ada yang 3,14 berapa panjang gitu. Jadi, beda pengalinya, konstanta ini akan bisa berbeda. Bisa dipahami ya? Tapi kalau saya daripada ngapalin konstanta, saya hafalin ini aja, 2pi gamma H. Misalkan gammanya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 satuan SI, pi-nya saya pakai pi dari software. Pi itu kan kalau di Excel kan bisa kan, softwarenya yang panjang, di Excel juga bisa, di MATLAB atau di software yang lain juga bisa. Oke. Nah, ini berarti di sini rho-nya diasumsikan 2,67. Jadi densitas batuan yang di sini itu 2,67. Oke, itu yang konvensional. Nah, sekarang rho-nya biasanya orang tidak serta-merta menggunakan selalu 2,67. Tapi ada penentuan dari estimasi densitas. Yang pertama, bisa saja dari data yang tersedia, misalkan density dari seismic velocity. Gelombang seismik itu kan bisa dihubungkan ke densitas kan ya? Nah, itu silahkan Anda cari. Kalau Anda persamaan itu menghubungkan percepatan Vp ke densitas. Ada dari gamma-gamma logging, itu ada nilai densitasnya, ada borehole gravity, ada menggunakan pendekatan dari data gravity, ada Nettleton, atau Parasnis, dan seterusnya. Ini ilustrasinya kalau menggunakan Nettleton method. Nah, ada di sini misalkan yang paling optimal adalah 2,6, itulah yang dipakai. Biasanya itu berhasil untuk litologi yang seragam atau di daerah gunung api, tapi mungkin akan kasusnya kurang baik kalau ada variasi litologi yang seperti ini atau variasi densitas, itu mungkin akan kurang baik menggunakan pendekatan Nettleton. Nettleton ada yang belum paham? Perlu dijelaskan nggak? Ini lumayan panjang juga. Hah? Jadi Nettleton itu metodenya adalah dia mencoba pertama ya kalau yang paling awal itu dia mencari densitas yang bisa menunjukkan pola anomali yang paling tidak berkorelasi dengan topografi. Jadi misalkan ini ada topografi seperti ini, kemudian setelah dilakukan koreksi dengan Bogey, itu dilihat polanya. Misalkan dipakaikan rho 2,4, polanya seperti ini.
Nah, ini kan kalau dilihat korelasinya dengan topografi hampir mirip, ya kan? Ada dua puncak, yang tinggi di sini, yang ini di sini. Nah, ini korelasinya positif, mendekati 1. Nah, sedangkan yang 2,5 ini sudah mulai mendatar, ya kan? Tetapi masih cukup kuat, tapi tidak sekuat yang densitas 2,4. Tapi ketika dipakai 2,6 itu relatif flat, artinya dia memberikan kontribusi yang atau korelasinya tidak cukup besar dengan topografi. Kalau digunakan nilai yang lebih besar lagi, nanti akan ada nilai yang semakin negatif seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya itu berkebalikan dengan topografi. Artinya korelasinya itu mendekati -1, tapi menjauh dari 0, korelasi 0. Ya, sedangkan kalau 2,8 di sini korelasinya makin mendekati -1. Nah, dari sini kita misalkan secara kuantitatif menghitung korelasinya dengan 2,6 itu mendekati 0, angkanya ini. Maka itulah yang dianggap sebagai densitas optimumnya. Jadi harus melakukan uji coba, percobaan. Biasanya sukses untuk kasus yang geologi subsurface-nya seperti ini, atau akan gagal untuk kasus yang seperti ini. Nah, secara matematis ini bisa dibuat bentuknya. Jadi persamaan matematisnya untuk neteton, ini dari tugas akhir orang lain juga, ini bisa dilihat perhitungan korelasi yang ininya akan memberikan nilai 0. Jadi nanti akan langsung ketahuan angkanya berapa gitu. Nah, metode yang lain, kalau neteton 39 ini Parasnis itu 52, itu menggunakan persamaan Bogge ya. Jadi ini menggunakan plot rata-rata seperti ini. Jadi kita bisa plot Parasnisnya itu kebayang nggak Pak? Belum pernah. Plotnya kalau bikin plot linear kebayang nggak? Belum. Kalau sudah saya hemat nih penjelasannya. Tapi kalau belum, hanya saja di sini yang dikorelasikan bukan terhadap topografi, tetapi eh, selisih antara anomali Bogge dan eh, selisih antara rata-rata anomali Bogge dan setiap rata. Jadi ini yang tengah ini sebagai rata-rata atau ya least square-nya lah kurang lebih. Jadi yang di sini yang belum ada adalah penjelasan mengenai H kecil itu apa, F besar itu apa, H besar itu apa, F besar apa. Ini belum ada ya. Saya lupa untuk mencantumkan. Kemudian yang lain ada yang menggunakan metode Rikitake, ini yang lebih baru, tapi hampir mirip sih, hanya parameter aja yang dikorelasikan apa gitu ya. Tapi ini di buku teks biasanya cenderung ke neteton atau Parasnis saja yang dibahas. Oke, ini tadi tentang hal yang sama yang saya tulis di sini ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham ini maksudnya. Oke, nah itu kita sudah bisa memahami tentang metodenya. Jadi tergantung data yang ada. Kalau datanya itu ada dari data in situ, dari data sampel, dari data bore, kita coba gunakan. Asalkan mewakili average dari area penelitian. Kalau kita nggak punya, misalkan dari data seismik ada, kita coba gunakan, kita lihat. Tapi kalau semuanya nggak ada, kita coba metode dari gravity. Dan ini semua Parasnis dan Netatron itu mengandalkan data observasi gravity. Jadi kita modalnya punya gravity, kita coba explore gitulah. Oke. Nah, dari situ kalau harganya nggak masuk akal, baru kembali ke 2,67 tadi. Kalau semuanya nggak masuk akal semua. Ya. Morfologi di permukaan. Morfologi. Morfologi itu beda loh. Kan enggak, tadi kan kamu sebutnya morfologi. Makanya kan salah sebut atau salah sebutnya. Jadi kan bukan morfologi. Morfologi itu kan bentuk muka bumi ya kan. Jadi
Kalau Anda sebutkan dari litologi, ya nggak ada masalah sebagai argumennya ya, sebagai argumen. Makanya di sini kan saya menyebutkan estimasi densitas, bukan memastikan densitas. Jadi orang punya banyak metode untuk menentukan densitas. Kan ada istilahnya gini, ini 2,67. Kenapa pakai 2,67? Kenapa nggak yang lain? Itu kan densitas batuan apa? Kalau daerah kita gunung api misalkan, gunung api itu piroklastik, kita lihat batuannya lunak-lunak semua gitu kan. Terus kemudian banyak sawah atau apa lumpur semua gitu. Masa pakai 2,67 kan nggak masuk akal misalnya gitu. Jadi kan kita harus lihat data yang in situ. Nah, kalau kamu melihat berupa peta, berarti kan kamu studinya di atas meja. Tapi kalau orang yang ke lapangan, ambil data, melihat tuh geologinya apa. Pastinya lebih yakin sama yang in situ data daripada hanya melihat dari atas meja, apalagi petanya bukan Anda yang buat atau apa. Jadi tergantung grade dari kualitas data yang Anda punya. Jadi jangan serta-merta misalnya gini, Pak gini Pak, saya S1 pakainya lihat dari peta, ini kita tentukan litologi yang ini. Pokoknya caranya sampai gini, sampai saya mati, caranya hanya ini saja. Jadi kan kita harus membuka wawasan. Kualitas data itu dilihat dari grade-nya. Kita mau mempelajari di daerah penelitian, ya kita berusaha menggunakan data in situ, data yang ada di situ. Tujuannya kita merepresentasikan daerah penelitian, kan itu. Kalau itu semuanya nggak ada, studi di atas meja misalkan, kita nggak ke lapangan, kita nggak ngambil data, kita ngambil di internet, ya Anda bisa apa aja, pakai data sekunder semua kan. Ya itu aja, nah, asalkan argumennya dibangun kan gitu. Nah, jadi itu tadi berupa opsi-opsi, makanya saya tidak memastikan mana yang pasti benar. Data sumur pun satu ini, misalkan kita punya nilai dari 1,5 sampai 2,5, itu tuh belum pasti, karena dia hanya pada satu titik. Sementara area yang lain itu belum. Jadi kita nggak boleh menutup mata dari semua data yang ada. Nah, itu kita coba gabungkan semua, mana yang paling optimal. Jadi pakai litologi apa silahkan, itu bisa aja. Kalau Anda nggak punya data in situ. Makanya harus dipertimbangkan dulu checklist datanya apa saja, kita pakai yang paling mewakili daerah penelitian. Mungkin bedanya nggak terlalu banyak sih, tapi argumen Anda akan lebih kuat ketika menggunakan data. Barang buktinya itu benar. Kalau Anda bawa sampel atau ada foto atau ada pernah ke sana atau ke lab gitu ya. Oke, tuh. Oke, ini sekarang. Nah, densitas sudah ya. Berarti densitas ini Anda bisa menentukan dengan beberapa opsi, gitu ya.